Oke, kita mulai aja. Jadi, hari ini kita sampai dengan perencanaan untuk tebal perkerasan dengan atau untuk metode MDPJ ya, perkerasan kaku. Kemarin kita sudah sampai dengan yang pakai cara nasra ya. Nasra ya kemarin sudah ya. Nah, yang sekarang ini adalah dengan menggunakan metode manual desain perkerasan jalan MDPJ 2017. Jadi MDPJ ya namanya itu sekarang sudah ada revisinya tahun 2020. Kita mulai dengan yang untuk perkerasan kaku. Kemarin kita sudah perkerasan lentur ya dengan menggunakan MDPJ. Sebenarnya sama untuk MDPJ, untuk perkerasan lentur maupun kaku, intinya itu menghitung nilai ESA atau nilai CSA ya, Cumulative Single Axle Load. Jadi volume lalu lintas atau repetisi beban yang dihitung selama umur jalan. Kalau untuk flexible pavement, kemarin berapa umur perkerasan jalannya? Berapa tahun umur rencananya? Ada yang tahu? Berapa tahun? Untuk flexible pavement berapa tahun? 20 tahun. Pak. Ya, 20. Benar. Nah, kalau untuk rigid pavement 40 tahun dipakai ya. Jadi, nah kalau menggunakan metode Nasra itu dia kita bisa merencanakannya, bisa pakai umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, terserah ya. Sehingga nanti ada nilai R menentukan ekivalennya tadi ya. Nah, kalau dengan metode Nasra kita umur rencana itu tidak fix 40 tahun tapi kita bisa merencanakan. Nah, kalau MDPJ umur jalannya itu 40 tahun ya. 40 tahun yang ini ya, menggunakan ini. Nilai untuk perkerasan kaku ya di sini ya, lapis fondasi atas, lapis fondasi bawah, kemudian menggunakan lapis beton semen, maka menggunakan umur rencananya adalah 40 tahun. Nah, apa ini? Berdasarkan pedoman perkerasan kaku PDT 2003, beban lalu lintas desain didasarkan pada distribusi kelompok sumbu kendaraan niaga atau Heavy Vehicle Axle Group atau HFVAG atau FAG dan bukan pada nilai ESA. Jadi lebih ke arah kelompok kendaraan niaganya ini. Karakteristik proporsi sumbu dan proporsi beban, setiap kelompok sumbu dapat menggunakan data hasil survei jembatan timbang atau mengacu pada lampiran D. Nah, lampiran D itu ini ya. Jadi ini adalah kelompok sumbu. Kelompok sumbu untuk kendaraan niaga. Nah, 7,6 ini 7,6%, 16,5% gitu ya. Dari total nanti sampai 100%. Lampiran D itu yang mana? Nanti ya, sebentar. Nah, ini lampiran D. Ini lampiran D. Ya. Ini adalah lampiran D. Jadi maksudnya itu gimana sih? Membacanya di sini itu. Jadi di sini itu adalah untuk persentasenya kejadian gitu ya. Jadi di Indonesia atau begini dari sini aja dulu. Untuk sumbu tunggal roda tunggal, ini bukan di Indonesia ya, ini dilakukan pada saat survei di lokasi di daerah Jawa Tengah, di Demak ya, di Demak di Raya Panturanya, mungkin di situ ya. Nah, 5,8% itu sumbu tunggal roda tunggal. Jadi 55% itu kebanyakan kendaraan itu adalah menggunakan sumbu tunggal roda tunggal. Untuk ini mungkin ya untuk sumbu depannya ya. Sedangkan sumbu belakangnya bisa jadi juga ini bisa sumbu belakang ya. Jadi ini adalah sumbu depan dan sumbu belakang dari kendaraan truk atau bus. Nah,
Kemudian yang lain lagi adalah ini STRG. STRG itu sumbu tunggal roda ganda. Ini biasanya truk ya. Jumlahnya ada 26,4%. Nah, kemudian yang lain lagi adalah sumbu tunggal double rodanya ya. Ini 4,3 sih sebentar. Itu tandem, Pak ya. itu sumbu tandem, sumbu tandem roda tunggal. Jadi sumbu tandem itu dia tandem tapi rodanya tunggal, enggak roda ganda. Ya, itu 4,3%. Jadi ada beberapa kendaraan truk biasanya itu dia belakangnya itu dia sumbunya itu tandem tapi rodanya tunggal. Itu 4,3%. Ada lain lagi adalah sumbu tandem roda ganda 12,2%. Sisanya adalah sumbunya 3, rodanya ganda 1,3%. Nah, memang yang paling banyak itu adalah sumbu tunggal roda ganda 26,4% ya untuk yang sumbu belakangnya ya, sumbu belakangnya. Ini yang paling banyak. Ini yang di lokasi yang di daerah Demak ini Jawa Tengah. Atau ini kita pakai lampiran D ini sebagai dasarnya bisa ya. Nah, kalau tadi ya misalnya sumbu tunggal atau ini sumbu tunggal roda ganda. Truk ya, truk itu kan dia macam-macam, ya kan? Satu truk itu yang model begini ya. Itu bisa muatannya setengah ya, bisa muatannya sampai full ya, bisa sampai overload, bahkan overload ya, overload gitu. Nah, di sini yang di sini ini adalah untuk beban sumbunya tadi ya. Beban sumbunya tadi ada yang 10 sampai 20 kilonewton dan seterusnya ya. Nah, ini jumlahnya gitu ya. Ini jumlahnya. Ya, ini jumlahnya. Jumlahnya 0,2%, 0,5%. Jadi 0,5%, dari mana? Dari total LHR yang lewat di jalan ini di daerah Demak Jawa Tengah ini gitu. Ya. Gitu ya. Paham ya ini ya. Sehingga satu beban satu kendaraan yang seperti ini ya, itu tidak hanya satu, maksudnya bukan satu, kalau misalnya atau dua ya, muatan kosong atau muatan maksimal. Jadi dia isinya itu bisa macam-macam. Isinya bisa tergantung bebannya tadi atau tergantung dari berapa dia mengangkutnya tadi. Nah, tadi ya, balik lagi ya, umur jalannya 40 tahun. Ini ya. Jadi nanti bebannya itu, beban lalu lintasnya itu didesain dari distribusi kelompoknya tadi ya, EFAG-nya ini ya. Bukan pada nilai SA. Nah, oke. Kemudian penentuan untuk besarnya atau tebalnya dari pondasi ya, untuk pondasi jalannya minimum, nilai minimumnya itu adalah minimum perkerasan kaku itu menggunakan stabilisasi semen dengan tebal kurang lebih 30 cm. Itu untuk tanah dasar yang kurang dari 6%. Kurang dari 6%. Nah, kalau lebih dari 6% bagaimana? Ya sudah, enggak perlu, atau 10% misalnya gitu. Enggak perlu stabilisasi semen lagi. Ya. Ini adalah sorry. Ini lebih besar dari 6% ya. Oke. Tetap ya, tetap. Jadi apapun kalau untuk perkerasan kaku menggunakan stabilisasi semen sebesarnya adalah 30 cm. Yes. Oke. Untuk desain pondasinya sebelum di atasnya dikasih perkerasan. Atau nanti sebelum di situ ada tebal perkerasan tertentu. Ya, nanti tebal perkerasannya berapa nanti kita lihat ya. Jadi di lapisan paling bawah setelah subgrade ya, itu ada 30 cm stabilisasi semen. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tanahnya ekspansif, kembang susutnya besar dengan potensi pemuaian lebih dari 5%, maka gunakan yang di sini. Ya, ini 60 cm sama apa itu 1.200 atau 1,2 meter lapisan penopang
Ya, kalau ini pakai geogrid 8,5 saja, kalau berbutir 1,5 meter. Ya, itu kalau tanahnya gambut. Ya, ini perkasan di atas tanah lunak atau ekspansif. Ini ya pakainya di sini ya. Pemadatan dengan apa ini, kalau misalnya lalu lintasnya lebih dari 4 juta, maka ini pakai 60 cm, 60 cm ya untuk apa ini eh, apa ini tebal perbaikan tanah dasarnya. Kalau di sini tadi kan 30 ya, ini 60. Oke, dari sini ada pertanyaan. Intinya kalau kita, ini kalau perkerasan lentur ya. Kalau perkerasan berlaku sama, kalau perkerasan kaku berlaku ketentuan yang sama dengan fondasi jalan perkerasan lentur. Jadi berlaku sama dengan yang di sini. Ini untuk yang kalau tanahnya ekspansif dan seterusnya. Jadi kalau tanahnya itu CBR-nya lebih dari 6%, pakai 30, 3%, 4%, 2,5%, pakai 30 cm tetap sama. Ya, dengan tebal 30 stabilisasi semen. Oke, ada pertanyaan? Stabilisasi semen itu ini dilihat ya, 6. Untuk perkasan kaku, material perbaikan tanah dasar berbutir halus. Klasifikasinya A4 sampai dengan A6. A4 sampai dengan A6 itu untuk klasifikasinya ya, harus berupa stabilisasi semen. Yes. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Ini total letak sambungannya. Sama seperti kemarin waktu menerangkan untuk Nasra. Jadi ada sambungannya itu ada namanya sambungan tibar sama sambungan untuk transfer join, yaitu dowel. Ya, kalau ini longitudinal joinnya tibar, transfer joinnya ada dowel. Kalau tibar itu adalah tulangan berulir. Kalau dowel tulangan tanpa ulir. Kemudian perkasan kaku untuk jalan dengan beban lalu lintas, ya. Nah ini adalah bagan untuk tebal perkasan kaku untuk jalan beban lalu lintas berat, ya. Contoh, misal kita menghitung kelompok sumbu kendaraan beratnya itu jumlahnya itu 4,3 juta, ya 4,3 juta. Maka atau kurang dari itu, maka tebalnya platnya ada 26,5. Kalau kemarin kita menggunakan Nasra itu kan coba-coba, ya dicoba-coba sampai mendapatkan modulus untuk rupture-nya, modulus keruntuhannya itu harus atau persentase keruntuhannya itu harus kurang dari 100% kan gitu. Ya. Nah, di sini enggak. Di sini pokok menghitung nilainya itu berapa 4,3 juta kurang maka 26,5 untuk tebal platnya. LMC-nya lin konkretnya itu 10 cm ya. Kemudian habis drainase-nya adalah 15 cm. Perencana harus menerapkan kelompok sumbu kendaraan niaga dengan beban yang aktual. Bahkan beban PDT 2003 tidak boleh digunakan untuk desain perkerasan karena didasarkan pada ketentuan karena untuk menghitung yang R1, R2, R3-nya ini adalah kendaraan pada ketentuan berat kendaraan yang tidak relasi pada kondisi Indonesia. Maka lampiran D diberikan pembebanan kelompok sumbu yang mewakili kondisi di Indonesia. Tadi ya yang D ini ya. Intinya yang di sini yang di bawah ini 55,8% sekian persen dan seterusnya. Nah, kemudian untuk beban lalu lintas rendah tanah dasar ini tadi kan lantus berat ya. Kalau tanah yang lalu lintas rendah bagaimana? Kalau lintas rendah ini adalah tebal platnya ya. Yang di sini ini adalah tebal platnya. Jadi Anda pilih salah satu tebal plat yang ada di sini. Sebentar. Nggak iso.
Pilih salah satu tebal plat yang di sini ya. Itu untuk menghitung berapa tebalnya ya. Tergantung apa? Tergantung apa? Tergantung dari pertama tanah lunaknya itu dia menggunakan lapis penompang atau tidak ya, didapat dengan normal ya. Jadi Anda tentukan ya. Pilih salah satu dari yang ada di situ ya. Kalau misalnya akses yang terbatas hanya untuk mobil, ini ya pilih salah satunya. Kemudian dapat diakses oleh truk dan seterusnya. Kalau misal dia dapat diakses oleh truk, maka tebalnya 18 cm, misal gitu ya. Kalau tanah lunak dengan lapis penopang, ini tanah dasarnya itu dikasih perbaikan. Kalau tanpa perbaikan 20 cm. Kalau dipadatkan dengan normal saja, jadi kalau di sini ini dengan lapis penopang itu dia dikasih perbaikan tanah dasar ya. Artinya lapisan topsoilnya itu dihilangkan, dikasih diuruk misal gitu ya. Nah, kemudian kalau bisa tidak pakai perbaikan tanah dasar 20 cm tebalnya. Kalau ini dapat diakses oleh truk ya, tebal platnya itu loh. Kemudian kalau misalnya di situ tanah dasarnya dipadatkan saja, dipadatkan secara normal ya. Itu 16 cm. Kemudian kalau tidak dipadatkan ya, ini tanahnya tidak tanah lunak ya. Maksudnya tidak, ini tanahnya tanah berbutir yang baik gitu ya. Masih ada pasirnya. Itu 17,5. Kalau yang di sini tanahnya tanah lunak. Oke, ini tanah lunak. Jadi bedanya yang di sini ini tidak dipadatkan normal. Yang sini tidak ada tanah lunak tapi tidak ada perbaikan tanah dasarnya. Itu 20 cm, kalau yang ini 17,5. Oke. Tulangan, distribusi letak perlu atau enggak? Kalau ini perlu. Kalau ini ya jika daya dukung fondasi tidak seragam. Kalau misalnya di situ diketahui bahwa nilai CBR-nya tidak seragam ya daya dukungnya, maka kasih tulangan distribusi letak. Dowel tidak dibutuhkan. Ini untuk lalu lintas rendah loh ya. Lalu lintas rendah itu kriterianya apa? Kriterianya adalah tidak volume trafficnya nanti kurang dari yang ada disyaratkan di mana di sini. Nah, ini kan sampai sekian juta ya. Kalau di sini enggak sampai juta-jutaan ya, ribuan mungkin ya. LMC tidak dibutuhkan, lim konkret tidak butuh. Kemudian fondasi agregatnya ada pondasinya juga ya, itu 12,5 cm. Kelas A. Jarak sambungan melintangnya, jarak segmennya bisa 4 meteran gitu. Ya, blok betonnya itu 4 meteran panjang segmennya. Ini perkiraan lalu lintas untuk jalan lalu lintas rendah. Misalnya ya, misalnya jalan desa itu lintas hariannya diperkirakan kurang lebih adalah 30 kendaraan per hari untuk 2 arah. Ini LHR ya. Kemudian kalau jalan kolektor itu bisa sampai 2.000 kendaraan per hari. Nah, harusnya di sini 2.000 itu adalah 2.000 untuk total kendaraannya ya. Total kendaraan itu kalau di sini ngomongnya LHR, LHR tanpa mengecualikan bahwa itu hanya truk misalnya gitu, maka 2.000 ini adalah 2.000 kendaraan termasuk sepeda ontel, sepeda motor, mobil ya gitu ya 2.000. Nah, ini adalah persen kendaraan beratnya. Nah, ini kalau di sini persen kendaraan beratnya berapa? Kurang lebih 7%. 7% diperkirakan gitu ya. Atau Anda menghitung sendiri. Kalau misalnya Anda tidak menentukan atau tidak menghitung, maka jalan kolektor itu biasanya adalah LHR-nya 2.000. Kemudian persen kendaraan beratnya adalah 7%. Umur rencananya 20 tahun, pertumbuhan lalu lintasnya 3,5%, ya. Faktor pengalinya ini untuk kumulatifnya 28,2 setelah dikalikan dengan umurnya 20 tahun ini, 20 tahun gitu ya. Maka kumulatif untuk kelompok sumbunya tadi adalah 1,5
1.500.000 kendaraan untuk kelompok sumbunya tadi. Ya, nilai SN-nya berapa? 3,16, maka ini dikalikan 1, ketemu 5 jutaan, 5 juta nilai SN-nya. Ya. Nah, untuk lalu lintas rendah, tipikalnya itu atau tipikal untuk secara umum bahwa perkasan kaku itu ada seperti ini, ada perkasan kaku, beton kurus itu lin konkrit ya, lin konkrit itu K125 ya, K125 atau FC aksen berapa? 20-an gitu ya. Atau K125 itu ya FC aksen 12-an ya, sorry maaf. Lapis drainase itu biasanya digunakan agregat dia bisa mengalirkan air gitu ya. Kemudian di bawahnya ada stabilisasi semen. Ya. Ada yang tanah dicampur semen. Kemudian sebagai pondasinya. Nah, kemudian di sini ada subdrainnya. Ini ada subdrainnya. Ini tipikal untuk potongan melintang perkerasan kaku. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, di sini untuk lapisan pondasinya tadi ya, agregatnya tadi kelas A itu ya ini adalah karakteristiknya ya untuk kelas B, kelas S. Ada lapisan drainase tadi ya, agregat kasar 0,40% untuk abrasinya, nilai abrasinya. Jadi abrasi itu dia harus kuat menahan aus ya. Kali kalau syarat untuk agregat sebagai bahan pondasi jalan itu dia tidak boleh nilai keausannya itu lebih dari 40%. Jadi agregat tadi itu dimasukkan ke dalam mesin Los Angeles test namanya. Kemudian di dalam mesin Los Angeles itu seperti tabung gitu seperti tong, tahu tong ya? Tong itu kan kecil dia ya, diameternya mungkin 50 atau 60 sentian gitu ya, 60 senti. Nah, kalau Los Angeles test itu besar. Seperti molen ya. Bentuknya seperti molen gitu tapi wujudnya seperti tong gitu ya. Di dalamnya itu ada bola-bola besi gitu ya. Kemudian materialmu tadi lolos tertahan ayakan di nomor 4 ya. Kemudian itu dimasukkan, kemudian setelah itu sebelum dimasukkan ditimbang dulu berapa gitu ya beratnya. Kemudian itu dimasukkan, kemudian diputar tadi ya masuk dalam mesin Los Angeles-nya. Nah, setelah nanti selesai diukur lagi, ditimbang, tinggal berapa yang dia tertahan di ayakannya tadi. Nah, nanti dihitung berapa pengurangannya. Ya, pengurangannya itu tidak boleh lebih dari 40%. Kalau lebih dari 40% berarti apa? Berarti banyak yang aus gitu ya. Sehingga enggak cocok untuk bahan perkerasan jalan. Nah, itu abrasi. Nah, yang di sini ini adalah butiran pecah tertahannya tadi ya, 85. Ini yang untuk lapisan drainase. Ini untuk lapisan pondasi agregat, ada kelas A, kelas B, kelas S. Kelas S itu biasanya ada di bahu jalan. Nah, ini kan lapis untuk total perkerasan kakunya. Nah, di sebelah sana itu ada bahu jalan. Nah, di bahu jalan maka lapis pondasinya itu kelasnya S gitu, ngomongnya kelas S. Intinya dia di bawahnya kelas A dan kelas B itu adalah kelas S. Oke. Terus ini yang untuk ukuran ayakannya ya, ukuran ayakannya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada yang perlu saya tanyai kan gitu. Kalau kamu udah tanya, saya tanyai gitu. Ayo, gak takok tak takoki. Saya lihat yang kira-kira sedang tidur. Nah, siapakah dia? Nah, pokok sing gak muncul. Oh, ini kan tidak tidur semua ya kira-kira ya. Ya wis lah. Saya lanjutkan dulu.
Oke. Nah, sekarang ini sambungan susut melintang. Susut melintang. Melintang itu berarti apa? Kalau ada sambungan susut melintang, ada arah memanjang. Susut melintang itu apa? Melintang. Apa? Ada pilihannya, ada dowel, ada tibar. Apa kalau melintang itu? Namanya wikan yoso. Wikan. Kan? Wikan. Nah, kan tidur wikan. Wikan. Bangun. Halo. Buko. Wikan. Loh, turu temenan. Gazi. Mana Gazi? Gazi ada nggak Gazi di sini? Zi. Ada. Ada. Mana kamu? Awakmu nang di Zi? Gak nang omah soalnya. Di kos Biasanya teman, nang omah Pak. turu. Dia tinggal turu. Dia nek nang nggone kos-kosan malah kosan-koncone malah gak turu deh, tapi main game. Ayo Zi. Zi. Ayo ini. Apa, Pak? Hubungan susut melintang itu apa? Biasanya dinamakan apa? Pilihannya ya, ada tibar, ada dowel, yang C itu salah semua, B benar semua, ya, A, B, C, D, A, D benar semua, E tidak lulus. Nah, milih yang mana kamu? A, tibar, B, dowel, C, salah semua, B, benar semua, E tidak lulus. Nah, takok nang jagat. Jadi pertanyaannya apa, Pak? Loh, ya ngantuk kon niku. Sambungan susut melintang. Ayo apa jenenge? Sambungan susut melintang iki lho. Wis nonton durung iki lho. Dowel, Pak. Ayo. Berarti milih E, nggak lulus. Oh, nggak lulus. Anu aja ya, pendalaman habis ini. Wikan. Wikan. Dibantu Wikan. Ke toilet, Pak. Wikan, Pak. Hah? Wikan ke toilet, Pak. Oh. Lagi ke toilet, Pak. Ya. Oke, kita tunggu ya. Ini berapa menit sih? Ini mulai nanti kalau lama sekali berarti dia ke toiletnya itu biar berarti sakit perut sekali. Ya. Oke, wes ya apa, wes. Kita mulai menitnya kita lihat. Oh, oke, jam segini. Nanti 15 menit lagi kalau masih ke toilet, ya berarti dia masuk keluar gitu ya mungkin ya. Beb, anu aja Kel ya, Kel. Gimana Kel? Kel bantu temanmu 2 orang tadi, Kel. Ya, Pak. Nah, ini sambungan susut. Untuk sambungan yang susut. Kalau tidak salah ya, Pak ya. Itu yang dowel, Pak. Dowel. Yang ya, dowel. Ya, benar. Kalau nggak salah ya benar berarti kan ya. Kalau nggak salah benar berarti kan. Iya, Pak. Betul. Pak, saya tadi bilang dowel. Wah, iya. Nggak krungu soalnya. Ya, Daf. Dowel, Daf. Ya, benar. Nah, wes. Namanya dowel. Ya. Dowel itu tulangan polos. Tidak ada ulir. Oke. Nah, dowel itu Anda sudah nggak perlu ngitung lagi. Ya, kalau kemarin Nasra itu kan ada ngitungnya ya, atau melihat nomogram. Nah, kalau di MDBJ Anda tidak perlu menghitung, Anda tinggal menentukan berapa tebal platnya tadi. Ya, tebal platnya ini, kemudian misalnya ketemunya 20 cm. 20 cm, berarti kan di sini ya. Maka diameter ruji untuk dowelnya adalah 33 mm. Ya, gitu ya. Nah, kalau seperti ini dowel itu biasanya kalau di ininya nah simbolnya begini ya kalau dowel. Kalau tibar itu nah kalau ini dowel ya. Ya kalau tibar pelaksanaan melintang di sini atau memanjang ya. Nah, ini tibar yang di sini ya berulir ini. Ini
Yang di sini ini simbolnya begini. Nah, ada D gitu. D berapa? Kalau ini nah bentuknya gini ya. Yang ini ada ulir, kalau yang di sini tidak berulir gitu. Oke. Ya nanti dibaca sendiri. Saya lanjutkan. Bentar. Letak dari dowelnya tadi ya. Salah satunya nanti harus dikasih pelumas ya, yang satunya dicor kalian ya. Kemudian ini ini apa? Ini digergaji ya, di atas gergaji ini. Kurang lebih H/4 gergajinya itu. Ya, gergajinya. Nah, nanti diharapkan lokasi retaknya itu ada di sini ya. Di lokasi yang paling lemah, yaitu di lokasi yang digergaji tadi. Nah, karena letaknya di situ dan di sini sudah ada dowelnya sehingga aman gitu ya. Ini susut melintang. Oke. Yang ini sambungan pelaksanaan melintangnya ya. Nah, di sini sekarang. Oke. Jumlah kelompok sumbu masing-masing jenis kendaraan tadi diperlukan untuk keperluan desain perkerasan beton semennya, umur, rencana, dan seterusnya. Jadi, yang dihitung itu adalah jumlahnya. Sekali lagi jumlahnya. Bukan dikalikan beban ya. Bukan dikalikan VDF lagi. Kalau kemarin, untuk apa itu, flexible pavement, itu kan harus dikalikan VDF, vehicle damage factor ya. Nah, untuk bisa dikalikan VDF-nya harus dikalikan dengan bebannya, beban untuk masing-masingnya tadi. Nah, kalau di sini di cara MDPJ ini yang dihitung adalah jumlahnya, jumlah sumbunya. Oke, jumlah kelompok sumbunya. Misal ini jenis kendaraannya, kendaraan 5B, jumlah kelompok sumbunya adalah 2, ada 2. Kalau yang di sini ada 3, 7C 2A itu ada 3. 7C 2A itu seperti apa sih? Ya, kemarin saya nggak menemukan. Ya ada bentuk tracknya itu bisa ya seperti ini. Nah, ini yang ada peti kemasnya. Misalnya begini, ya. Misalnya, ini berarti ada 3 sumbu. 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, kelompok sumbu ini, LHR-nya jumlahnya adalah ini. Sehingga jumlah sumbunya ya kalikan 2. Ya, 203. Seterusnya ini karena kali ini 5 kali 3 14, 15 mestinya ya. Ini juga kali 3 ketemu di situ ya. Jumlah kelompok sumbunya. Oke. Ini jumlah kelompok sumbunya. Nah, sampai tahun 2058 berarti dia 40 tahun toh ya, harus dikalikan dengan R-nya ini. Ya, R-nya ini. Di bawah ini loh. R40 sama dengan 1 plus dan seterusnya. Ketemu nanti di sini, di jumlah ke bawah. Oke. Berarti ini adalah jumlah sumbunya tadi ya. Di bagian desain 4 perkerasan beton kumulatif kelompok sumbunya ini ya 68,7. Nah, sebentar ya di kuning di merah ini. Ini kalau yang kemarin waktu menghitung CESA tadi, kumulatif equivalent single extrude untuk flexible pavement. Itu harus dikalikan DD, DL, R ya, kalikan VDF ya, VDF ya. Nah, kalau yang di sini enggak perlu dikalikan ini. Oke. Nah, kalau cara Nasra caranya sama seperti ini, dia dikalikan juga EDF-nya ya. Walaupun juga dikalikan jumlah sumbunya, tapi juga dikalikan dengan sumbunya tadi juga dikalikan dengan bebannya gitu ya, bebannya. Nilai E-nya. Itu kalau Nasra, tapi kalau cara MDPJ hanya jumlah sumbu. Oke. Nah, dengan menggunakan bagian desain 4, maka perkerasan beton semen untuk kumulatif kelompok sumbu dengan jumlahnya 68 juta ini,
maka didapatkan tebal plat betonnya adalah 30,5 cm. Lapisan LMC-nya, lin konkretnya 10 cm, LFA-nya 15 cm, sambungannya dengan dowel dan juga tibar. Sekarang tinggal menghitung nilai R-nya, gitu ya. Ini bisa beda nilainya, ya. Nilainya itu ya tergantung R ya. Karena kalau R-nya ini Anda bulatkan, maka nilainya bisa berbeda gitu ya. Kalau misalnya tidak dibulatkan nilainya ini gitu ya, maunya gitu. Nah, dengan MDPC 2017 ya. Oke. Kemudian contoh yang lain. Ini contoh lain ya. Misal direncanakan tebal perkerasan untuk jalan aksesnya di sini. Ini misalnya kita gunakan rigid pavement gitu ya. Kita gunakan rigid pavement. Maka berapa tebal untuk rigid pavement yang ada di sini? Ya. Pada saat perencanaan seringkali kita menggunakan volume lalu lintas yang lewat di sini itu tergantung dari volume lalu lintas yang melewati jalan utamanya atau jalan arterinya. Ini kan jalan tol ya. Ini tol untuk Pasuruan Probolinggo, Paspro ya. Jadi kan pakai rigid ya, di sini pakai rigid. Demikian pula yang untuk aksesnya ini. Nah, ini kan dia keluar. Kalau mau keluar kan dia pintunya lewatnya lewat sini. Nah, ini aksesnya ini direncanakan rigid ya. Kemudian ini kan ada terhubung ke jalan arterinya ini. Ya, jalan arterinya. Nah, untuk menghitung tebal perkerasannya di sini tergantung dari volume lalu lintas yang ada di arteri. Oke. Misal kita menentukan bahwa nanti ada dari LHR itu existing itu dia 100% akan lewat ke aksesnya tadi. Maka didapatkan jumlah sumbu kendaraan niaganya itu adalah 70 juta. 70 juta. Kemudian bila asumsi kita bahwa yang dari jalan ini tadi itu hanya 35%. Ya, nah ini. Yang dari jalan arteri ini, Raya Pasuruan Probolinggo ini, nasional ini, itu hanya 35% yang masuk. Jadi enggak 100% masuk sini. Ya, kalau 100% masuk sini berarti kan dia akan menggunakan tol, kan tidak semuanya. Ya. Kalau yang masuk tol itu berapa? Ya paling enggak semuanya, enggak 100%, ya kan? Ada mungkin dia ke arah lokasi yang di sini memang ya lokasi yang di sekitar Pasuruan atau sekitar Probolinggo. Tapi intinya dia tidak menggunakan. Nah, diperkirakan 35% tok yang dia akan masuk ke sini. Maka kalau yang 100% tadi 70 juta, kalau dengan 35% itu 24 juta. Sehingga kan bedanya jauh. Lumayan ya. Nah ini, kalau yang 24 juta tadi itu pakai R3 yang 35%. Ini. Tapi kalau yang 100% ini 30 R5 yang di sini ya 70 juta kan. Nah, itu 30. Yang satu 28,5, satu 30. Bawahnya tetap sama. Ya, bawahnya sama. Nah, sehingga sebenarnya tapi yang masuk akal yang mana kira-kira? 100% atau yang 35% kira-kira? Menurut kamu gimana? Menurut kamu yang masuk akal 100% total kendaraan itu lewat ke tol atau sekian persen dari jalan arterinya tadi, 35%. Menurut kamu gimana? Sekian persen kayaknya, Pak. Iya. Persen, Pak. Jadi asumsinya mungkin kurang dari 35% mungkin ya. Makanya dihitung, nanti ada perhitungannya. Ya, katakanlah 35%, ya, asumsinya 35%. Maka didapat ini loh, 28,5 cm, 10 dan 15 untuk lapis drainasenya. Ini tipikalnya begitu. Nah, gampang toh ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Selesai sudah.
Waktunya masih banyak. Ada pertanyaan? Ya, ini yang untuk rigid pavement, gampang ya. Jadi sekali lagi kalau rigid pavement itu jumlah sumbu, jumlah kelompok sumbu kendaraan niagamu. Jadi bukan jumlah cesanya itu, bukan ya. Beda dengan yang sebelumnya, yang fleksibel pavement. Gitu. Tinggal kalau sudah ketemu jumlahnya, ini masukkan ke bagian desain ini, nanti dia masuk ke R berapa? R1, R2, R3, R4-nya tadi itu loh. Ini jumlahnya berapa? Ya. Kalau dia jumlahnya 45 juta misalnya, 45 juta itu kan berarti kan di sini. Ya, 45 juta itu kan di sini, berarti ya ketemunya ini. Pak, kemarin kalau lebih dari 86 juta. Ya, kalau sudah lebih 86 juta ya dianggap ini sama, wis ya 30,5 cm ya untuk. Jadi berarti berapa? Paling tebal itu 30 berarti. Ya, paling tebal 30,5 cm. Oke. Kalau sudah saya lanjutkan materinya. Bentar. Ini masih ada waktu ya. Saya lanjutkan ngabuburitnya. Semoga Anda tidak bosan. Ini apa ini? Overlay. Nah, ini sudah kelihatan ya. Overlay ya. Untuk overlay, nah tadi atau kemarin kita itu saya terangkan Anda mendesain tebal perkerasan jalan baru, ya, atau jalan yang tebalnya itu adalah dari tebal jalan baru. Kalau yang sekarang itu adalah untuk overlay. Jadi overlay itu tidak perlu sampai misalnya untuk flexible pavement ya. Tidak perlu sampai merencanakan tebal dari base cost, sub base cost, nggak perlu. Tapi dia hanya menghitung tebal overlay-nya, tebal lapisan surface-nya saja. Ya. Yang dimaksud overlay itu. Paham ya? Kalau yang kemarin atau yang ini barusan tadi untuk rigid pavement sampai menghitung berapa lin konkretnya, berapa tebal untuk lapisan drainasenya, itu adalah untuk jalan baru. Nah, sekarang kalau untuk overlay bagaimana? Di MDBJ 2017, sebenarnya sebelumnya itu Anda bisa pakai PDT yang 2013 atau PDT yang nomor 5 tahun 2005 ya, khusus untuk overlay dengan menggunakan data lendutan jalan. Jadi jalan itu disurvei namanya ada Benkelman beam atau alat yang satunya ada namanya FWD, falling width diffractometer, untuk mendapatkan berapa lendutan yang terjadi. Jalan itu ketika dibebani, ya kalau pakai Benkelman beam, itu nanti dia melendut, dibebani oleh truk gitu ya, truknya bergerak. Nah, setelah bergerak itu nanti dilihat berapa dia melendutnya, berapa mili dia melendutnya. Kemudian dia akan balik, berapa lendut baliknya. Nah, itu nanti setelah dia melendut, kemudian balik. Nah, baliknya itu tidak ke bentuk semula, tidak balik ke set gini. Tapi dia akan, jadi kalau jalan dibebani gitu ya, itu dia melendut. Gitu ya. Atau dia Nah, di situ. Ya. Dia cenderung untuk melendut. Ya. Nah, kemudian setelah dia ini jalannya itu dia misalnya gitu ya. Setelah ini rodanya di sini, itu dia kalau misalnya tadi melendutnya itu dia di sini.
Nah, itu dia akan melendutnya kembalinya itu di sini. Nah, di atasnya gitu. Jadi tidak ke bentuk yang semula gitu. Paham ya? Ya, tidak ke bentuk yang awalnya gitu. Misal, jadi bentuknya yang baru, bentuk barunya itu dia bisa yang biru ini. Nah, bentuk yang waktu melendut di sini, waktu melendut di sini itu misalnya dia yang hijau di situ ya, atau hijau di situ. Nah, itu ya, gitu ya. Ini mestinya sequence ya. Ini mestinya di sini gambarnya ya. Yang ini gambar ini itu mestinya di sini, sequence-nya di situ. Ya. Oke, wes. Ada pertanyaan? Itu kalau nah overlay itu didasarkan dari data lendutannya itu. Data lendutannya itu berapa mili dia melendut, ya. Berapa mili dia melendut. Nah, alatnya itu diukur dengan menggunakan ada namanya Benkelman beam, ada namanya falling width deflectometer FWD. Oke. Nah, berapa sekarang tebal overlay-nya? Pertanyaannya kan itu. Berapa sekarang tebal overlay-nya? Nah, caranya sama seperti yang sebelumnya. Jadi Anda nanti harus menghitung ESA, gitu ya. Menghitung ESA. Bentar. Di sini tahap analisis penanganan kekerasan, tahap perencanaan tingkat jaringannya, penanganan pemrograman, pemilihan ruas yang akan ditangani dan bentuk penanganannya pada tingkat jaringan. Pengujian dengan interval pendek dan detail rencana untuk segmen yang sama. Ini tahap desain untuk proyeknya. Nah, sekarang dilihat di sini ya. Umur rencana, hubungan nilai pemicu penanganan, dan jenis pelapisannya perkerasan. Nilai ESA, misalnya kurang dari 0,5 juta, maka umur rencana perkerasan untuk jalannya adalah seluruh penanganannya 10 tahun. Ya. Seluruh penanganan adalah 10 tahun itu umurnya. Ya. Kemudian pemicu tahap perencanaan pemrograman tingkat jaringannya adalah dari hasil survei IRI dan visual kerusakan. Jadi hasil IRI itu International Roughness Index atau apa ya, kerataan ya, nilai kerataan. IRI itu nilai kerataan. Nah, kemudian 0,5 sampai 30 ini IRI visual lendutan interval 500 meter. Ini kalau misalnya ESA-nya itu antara atau kurang dari 30 juta, 0,5 sampai 30 juta, maka harus ada sudah mulai menghitung atau melakukan survei lendutan tadi dengan Benkelman beam atau FWD. Nah, kemudian kalau lebih dari 30 juta ini ditambahi ada tes core, ya core drill ya, atau tes speed setiap 5 kilo. Setiap 5 kilo dilakukan tes speed gitu ya. Nah, kalau ini lendutan atau Benkelman beam itu pada setiap interval, misalnya jalanmu ada 10 kilo, maka ada berapa? 20 titik untuk dilakukan survei lendutan gitu ya. Ini lendutan interval 500 meteran. Ini untuk nilai SA-nya. Jadi sebelum menghitung berapa tebal perkerasan untuk overlay, maka dilakukan survei ini. Oke. Visual itu maksudnya apa? Visual untuk kerusakan. Jadi kerusakan jalan itu dihitung atau ditentukan berapa nilai kerusakannya secara visual. Ada 3 metode yang kita kenal. Ada metode bina marga untuk kerusakan jalan, ada metode PCI, Pavement Condition Index, ada metode Indra Surya Dirgo Laksono, metodenya Pak Indra, Profesor Indra Surya, ya, Dirgo Laksono tahun 90. Jadi ini untuk menghitung, menentukan nilai kerusakan secara visual. Dan IRI visual lendutan. Ini kalau yang ini, kemudian kalau yang lebih dari 30 juta, maka ditambah ada core drill atau test speed. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi
sebelum menentukan tebalnya tadi, tebal overlay-nya harus dilakukan survei ini ya. Melakukan survei ini kapan melakukan core drill, kapan melakukan untuk lendutan saja, itu kalau ini tadi ya. Nilai SA-nya tadi, dilihat nilai SA-nya. Ya, nilai SA-nya berapa? Kalau bisa kurang dari 500 ribu ya, maka pakai iri saja atau visual. Kalau lainnya pakai ini. Oke. Nah, deskripsi pemicu atau triggernya. Pemicu lendutan 1, lendutan 2, ini pakai lendutan beam. BP itu beam kemenan beam. Tujuannya adalah nilai yang mengindikasikan perlu overlay secara struktural. Nilai yang mengindikasikan rekonstruksi lebih murah daripada overlay. Ini dan yang kedua. Ada iri, ya. Ini pengukurannya ada bisa bengalan beam, ada iri, international roughness index. Itu untuk menentukan ini tadi ya. Perlu overlay non struktural dan seterusnya. Pemicu kondisi 1, kedalaman alur, ini kalau untuk visual kerusakan jalan. Ya. Nilai irinya lebih besar dari 8. Titik di mana pengutasan miling memperbaiki bentuk. Sebelum overlay diperlukan. Nah, ini adalah deskripsinya, pemicunya. Yang penting ini aja ya, yang ini. Ini sama ini kamu harus apa gitu ya. Sebelum menentukan tebal pergerasannya. Nah, ini adalah ilustrasi terkait dengan konsep pemicunya tadi ya. Secara umum yang namanya pergerasan jalan itu hanya pemeliharaan rutin ya atau lapis tambah non struktural. Non struktural itu artinya ya di atas saja gitu ya, lapis tambahnya tadi. Kalau yang lapis tambah struktural itu dia harus bukan hanya surface yang dikupas, tapi sampai lapisan di bawahnya diperbaiki. Jadi kalau rusak itu rusaknya bukan hanya di surface, tapi sampai ke pondasinya. Sampai biskos, habisnya itu lapis tambah struktural. Kalau yang di sini rekonstruksi ulang, itu desain ulang. Desain sampai mulai lapisan sabis, biskos, sampai lapisan surface itu desain ulang. Ya. Atau overlay juga. Ini kalau beban lantas kurang dari 1 juta atau untuk lantas rendah, hanya pemeliharaan rutin. Bila nilai iri itu 1. Ya, luas kerusakan yang serius kurang dari 5% total area, itu hanya pemeliharaan rutin. Penambahan atau heavy patching itu kalau nilai lendutannya 2 atau permukaan rusak berat luas areanya dari seluruh seksi jalan, penambahan berat titiknya lebih dari 30% total area. Jadi kalau yang rusak itu kurang dari 5%, ya pemeliharaan rutin aja. Misalnya cuman krek-krek gitu ya, cuman rusak berupa retak ya, maka dikasih crack sealing aja. Ini pemeliharaan rutin. Tapi kalau misalnya di situ bukan hanya crack, tapi sudah ada pothole, sudah ada lubang atau pelapasan butiran yang nilainya itu kurang dari 30% total areanya, maka perlu penambalan, heavy patching namanya ya, nambah berat. Kemudian kupas dan ganti material di area tertentu. Itu jika elevasi harus sama dengan elevasi struktur. Misalnya begini, Anda melakukan perbaikan jalan, tapi dia di bawahnya jembatan atau di bawahnya overpass ya. Overpass seperti viaduk Gubeng ya, atau viaduk yang di Kertajaya. Ini kan kalau penambahan strukturnya perlu diganti, dikupas pada tentu tadi. Ya tidak bisa ditambahkan karena dia akan elevasinya akan lebih tinggi dan itu akan mengurangi tinggi bebasnya. Ya, sehingga kendaraan tertentu kalau misalnya terlalu pendek tinggi bebasnya tidak bisa lewat. Gitu ya. Kemudian yang keempat overlay non struktural. Pemicu iri 1 dilampaui, iri 1 tadi objek pemicu. Oh ini ya,
lendutannya tadi ya, nilai lendutannya. Dan iri ini ya, nilai yang mengizinkan belum overlay S. Kalau kemudian kalau rekonstruksi itu tadi ya, kalau 4 overlay ya, overlay itu berarti non struktural itu berarti tidak perlu sampai ke bawah, tapi dia cukup surface-nya itu dari iri, nilai iri. Kemudian direkonstruksi atau dilakukan redesign itu kalau lanjutan pemicu 2 dilampaui tebal lapisan aspalnya kurang dari 10 cm atau heavy patching lebih dari 30% total area. Daur ulang dan di atas pemicu dan kalau misalnya itu untuk perkasan dengan beban lalu lintas yang kurang dari 1 juta. Kemudian kalau yang 1 sampai 30 juta ini ya, kapan dia membutuhkan overlay, kapan dia hanya rekonstruksi kapan dia hanya pemeliharaan, patching dan seterusnya. Ini pemicu kendaraan. Bentar. Nah, ini aja ya yang dipakai. Jadi dari tabel ini atau dari gambar ini, grafik ini, misal dengan lendutan karakteristik sebelum overlay, ini lendutannya. Ya, lendutan dengan menggunakan Bengkelman beam. Berapa nilai lendutannya? Ya, dari hasil penilaian Bengkelman beam tadi nanti akan ketemu berapa nilai lendutannya. Ya, lendutan setelah koreksi suhu dan seterusnya. Misal ketemu lendutan baliknya itu adalah 1,5. Ya, kemudian berapa nilai ESA-nya, desain ESA-nya? Ini desain ESA-nya, ya. Misal desain ESA-nya ternyata 5 juta, ya 5 juta di sini ya. 1,5 juta di sini. Nah, berapa tebal lapis tambahannya? Berarti tebal tambahannya adalah 9, kurang lebih 9 cm. Ya. Atau berapa ini? 1,5 juta ini di sini, ini 8,8 cm atau dibulatkan 9 cm. Ya, 90 mili. Ini tebal lapisannya. Itu ya, ini cara menggunakannya. Nah, ada juga yang pakai yang ini. Kalau tebal overlay tipis berdasarkan data lengkung lendutan FWD. Misalnya tadi ini kita menggunakan Bengkelman beam. Kalau pakai FWD bagaimana? Kalau FWD ini pakai yang grafik yang di sini. Ya, misalnya kita pakai alatnya FWD, ya nama alatnya. Kita menghitung dulu berapa ESA-nya. ESA ini di bawah. Kemudian yang di sini berapa lendutan baliknya. Misal ketemunya lendutan baliknya 0,28. 0,28 ESA-nya berapa? Ini 10 juta misalnya. ESA-nya 10 juta. Nah, ini misalnya. Berarti di sini ya. Ini misal lalu lintasnya 10 juta kan itu ya. Kemudian lendutan baliknya misalnya berapa? 0,28. 0,28. 0,2 misalnya gitu ya, 0,2 aja ya, 0,2. Nah, kan ketemu di sini ya. Di sini itu berarti berapa ini? Ini kan tebal yang di sini ini berapa ini? 5 cm ya. Kemudian yang di sini 6 cm. Ya, berarti kira-kira berapa ini? 5,7 atau 5, dibulatkan 6 cm. Berarti untuk tebalnya itu tebal overlay-nya 6 cm. Ini 7 cm ya. Gitu. Jadi tergantung dari nilai ESA-nya ini berapa, pangkat 5. Kemudian di sini berapa lendutan baliknya. Gitu ya. Yang di sini juga sama. Nah, yang ini ini tebalnya ya. Ini tebalnya, masing-masing garis itu menunjukkan tebalnya. Sama ya, ESA-nya juga, lendutan baliknya berapa. Ya, ini 80 sampai 200. Tadi kan berapa? Kalau yang ini tadi kan 50, 60, 70. Ini lanjutannya ya, 80, 100 sampai 200 atau 20 cm. Oke. Nah, misal contoh di sini ya. Sebuah jalan raya arteri, sebentar ya, dengan jenis perkerasan AC dilewati dengan lalu lintas volumenya ada 5 juta. 5 juta.
5 juta itu berarti kan di sini ini 6 ya 5 juta. 5 juta itu kan berarti ini ya 5 juta. Kemudian selama 10 tahun ke depan. Selama 10 tahun ke depan. Misalnya lundutan karakteristiknya itu jika kondisi jalannya memiliki lundutan baliknya itu 1,5. Berapa tebal overlay-nya? Tebal overlay-nya adalah berapa ini? 90 cm. Tebal lapis aspalnya itu. Atau misalnya dengan menggunakan hasil pengukuran FWD. FWD-nya 0,28 ya. Maka berapa penambalan strukturalnya? Kalau 0,28 ini berapa tadi? Ininya kan 5 juta. 5 juta kan ini ya. Ini 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Nah, kemudian 0,28 di situ ya. Ketemu 9 cm sama. Ya. Dengan ini 9 cm, ini juga 9 cm. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi itu ya untuk menghitung tebal overlay. Ada pertanyaan? Gampang kok? Ada pertanyaan? Aman, Pak. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Izinkan ya, monggo.